Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Anda punya masalah dalam hidup, kata Allah, jangan mengeluh. Ayo minta solusi kepada Allah. Pertama, terima dengan sabar. Menerima dengan sabar memberikan ketentraman pada jiwa. Minimal jiwa tenang dulu walaupun solusi belum datang. Jiwa yang gelisah hanya akan menghadirkan keresahan dan sikap yang tidak penting, sehingga melahirkan hal-hal yang tidak kondusif. Nah, kata Quran, sabar dulu, terima. Ini ujian. Tidak mungkin Allah menguji seseorang yang tidak sanggup menerimanya. Kaidahnya mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah hanya akan menguji seorang hamba kalau dia sanggup menerimanya. Kalau Anda sekarang bawa masalah yang sangat besar, itu hanya Anda yang sanggup, yang lain tidak. Makanya Anda yang diuji, bukan orang lain. Terima dengan sabar, ada pahala di dalamnya. Bukankah Anda ingin dekat dengan Allah? Dekat dengan Allah itu kuncinya kesabaran. Karena itu Allah firmankan, innallaha ma'as sabirin. Quran surah kedua ayat 153. Sabar itu adalah kalimat pembuka ucapan selamat dari malaikat ketika menyambut para ahli surga. Bukankah Anda ingin masuk surga? Maka di Quran surah ke-13 ayat ke-24, malaikat disebutkan dalam Quran menyambut ahli surga pertama kali dengan kalimat sabar. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat ya, Anda sabar saat di dunia. Sabar. Dengan sabar ini Anda bisa masuk surga. Silahkan nikmati tempat yang belum pernah Anda nikmati dan rasakan sebelumnya. Sabar. Dan sabar itu selalu bersanding dengan ujian. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155. Ya, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Setiap yang hidup akan kami uji dengan berbagai persoalan kehidupan. Bukan untuk membebani, kata Allah, tapi meningkatkan kualitas kehidupan. Sebab seorang yang tidak diuji tidak akan ketahuan peningkatan kualitas hidupnya. Anak SD yang tidak ujian sulit bagaimana mengukur kapasitas ilmunya untuk layak masuk SMP. Anak SMP yang tidak ikut ujian sulit diukur apakah kualitas keilmuannya bisa nggak masuk dia ke SMA. Demikian dalam hidup, ketika kita diuji, hakikatnya Allah ingin meningkatkan kualitas kehidupan, bukan ingin membebani hidup kita menjadi banyak dengan persoalan. Ada yang gelisah, kata Quran. Ada yang kemudian berkurang harta benda. Ada yang makanannya kemudian belum didapati. Ada yang sakit sampai dengan wafat. Ada yang proyeknya mungkin diambil oleh orang lain. Tapi kata Allah, berbahagialah ketika Anda diuji dengan itu semua. Hal yang Anda lakukan pertama kali adalah sabar. Wa basyiris sabirin. Sabar. Tapi yang paling menarik, sabar itu tidak mudah. Tapi ada yang lebih susah dibandingkan dengan sabar, yaitu khusyuk. Khusyuk. Karena itu ketika Allah menyandingkan sabar dengan khusyuk, wasta'inu bis-sabri was-salah. Jika Anda punya masalah, terima dulu dengan sabar, minta tolong lewat salat. Tapi salat tidak mudah, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang khusyuk. Khusyuk lebih sulit dibandingkan dengan sabar. Ketika Allah sandingkan antara sabar dengan khusyuk dalam salat, maka kata gantinya hanya menunjuk kepada salat. Wa innaha, bukan wa innahu. Ha, dhamirnya muannats. Salat ujungnya ta marbutah, menunjuk pada muannats. Maka kata Allah, menunaikan salat dengan khusyuk itu lebih sulit dibandingkan sabar, sekedar sabar menerima ujian. Kenapa? Dalam sabar kita masih bisa mengingat sesuatu yang ingin kita ingat. Dalam salat yang tidak ingin Anda ingat bisa diingat. Silahkan cek Abu Dawud nomor hadis 857. Ketika Anda bertakbir mengucapkan Allahu Akbar, disitulah kata Nabi, setan akan membisikkan pada jiwa Anda, uzkur kada, uzkur kada. Ibu kalau belum takbir, Bu, biasa aja. Tapi begitu ibu mengucapkan Allahu Akbar, kata Nabi, setan di situ mulai bekerja. Ingat ini ya, ingat itu ya. Gak percaya silahkan nanti zuhur, Bu. Begitu ibu takbir, handphone, ingat WhatsApp belum dibalas, miss call belum dijawab, entah itu khairayara atau miss call syarayara. Mesti ingat tuh. Bahkan kata-kata saya ini ibu akan ingat tuh. Begitu ibu takbir, mulai bekerja. Ingat ya, kata Ustadz Adi, setan akan bisikin tuh. Itu setan, Bu, bukan saya. Muncul dia. Ya, hatta la yash'ural musalli kamrak'atan yusalli. Sampai-sampai orang sholat, kata Nabi nih, kalau Nabi bicara pasti akan terbukti. Sampai-sampai orang sholat ada yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya.